ini hadir, dan beliau ini banyak membantu proposal kami ke pusat. Jadi jemu nggak hasil. Nah, jadi beliau sangat banyak membantu sehingga alhamdulillah proposal ke pusat itu lolos. Kemudian yang saya hormati juga rekan teman-teman dari berbagai komunitas yang tidak bisa disebut satu persatu. Dalam undangan itu sebetulnya ada banyak sekali, khususnya yang ada di Kayong Utara, teman-teman kita coba rangkul, khususnya yang di bidang kreatif video di YouTube terutama. Namun ada beberapa yang belum dapat hadir karena masih hujan, ada yang beberapa WA masih di jalan. Baik, bapak-bapak, adik-adik semuanya, Belangkai merupakan sebuah memor sejarah Kerajaan Simpang. Itu dalam naskah, Pak, yang saya tulis di awal. Nah, sebelumnya itu adalah ketika mau membuat naskah ini, kami mencoba untuk melakukan riset kecil-kecilan. Jadi saya mencoba untuk datang waktu itu ke beberapa tokoh masyarakat, ke budayawan, termasuk yang ada di sini yaitu Bapak Raden Jamrul, beliau sebagai budayawan. Kemudian kepada Bapak Jamhari dan kepada Bapak Ajiuddin, Abah Rahmat, dan sebelumnya kepada Raja Simpang yang sebelumnya, Raja Simpang ke-7 almarhum Gusti Muhammad Mulia. Waktu itu beliau masih hidup, jadi beliau sekaligus membentuk buku dan juga riset beliau pada tahun 1973 dari Yayasan Teratak 5 yang membuat kisah Perang Belangkai. Nah, dari kisah yang dihimpun dan berbagai narasumber dan juga banyak sekali masukan, naskah yang ada saat ini sebetulnya adalah naskah yang sudah 5 kali kita revisi. Terakhir revisi ini karena ketika pas di Jakarta, proposal itu di sana kita dikasih deadline, Pak. Jadi dikasih deadline kita adalah tanggal 30 November 2020 harus sudah selesai laporan dan filmnya. Nah, sebelum filmnya itu sebelumnya kami mengajukan proposal itu, kami membuat naskahnya, yaitu naskahnya itu full kolosal. Jadi naskah yang full kolosal itu durasinya lebih panjang. Cek. Nah, ini agak segal sedikit. Nah, sebelumnya naskah yang pertama itu adalah naskah yang full kolosal dengan scene sebanyak 67 scene, Pak. Nah, ketika kami sampai di pusat, nah tiba-tiba di sana dikasih waktu deadline itu hanya sampai tanggal 30 November. Nah, saya dengan Pak Iwan kebetulan pening kepala. Macam mana itu, Pak? Lalu kita kena kasih deadline sedemikian singkat. Artinya kalau kita mulai hitung dari sekarang, berarti kurang lebih hanya waktu 3 bulan pengerjaan film kolosal ini. Nah, akhirnya diskusi dengan kawan-kawan di grup, termasuk dengan ketua. Sebentar ya, saya matikan HP. Ini mengganggu sekali. Nah, jadi setelah diskusi, alhamdulillah sepakat kita ambil, tapi dengan catatan nanti kita akan revisi naskahnya, akan kita sederhanakan naskahnya. Nah, yang awalnya naskah itu full kolosal, artinya adegan yang ekstrim, yang lain-lain itu kita masukkan, semuanya kita masukkan di situ. Nah, kemudian begitu yang naskah berikutnya ini yang sudah kita revisi, naskahnya ini adalah kita coba ambil setting cerita, yakni seorang mahasiswa, 2 orang mahasiswa, cowok dan cewek,
yang sedang melakukan riset untuk memenuhi tugas kuliah. Nah, tokoh fiksinya seperti yang tadi dijelaskan Pak Ruh, jangan sampai film ini kemudian nanti merubah mindset kepada khususnya generasi muda yang akan datang. Nah, ini bahaya. Nah, dalam hal ini tentunya juga sudah melakukan diskusi yang sangat panjang. Maka kita ada pemisahan yang mana tokoh fiksi. Nah, di sini jelas Bapak, saudara-saudara semua, adik-adik, bahwa tokoh fiksi yang dalam naskah film ini adalah 3 orang, yang naskah yang kedua ini, yaitu mahasiswanya yang 2 orang, kemudian tokoh pencerita. Jadi si mahasiswa nanti ini akan dibawa bercerita oleh seorang tokoh yang mengerti sejarah kerajaan Simpang, khususnya Perang Belangkai. Nah, kemudian ketika dalam bercerita tersebut, si tokoh tersebut nanti akan divisualkan. Visualnya, misalnya pada saat adegan, jadi dulu ketika kerajaan Simpang ini kedatangan Belanda dia menagih pajak di kerajaan Simpang. Nah, kemudian setelah itu nanti masuk visual zaman dulu. Nah, yang di zaman dulu itu kisah yang kita ambil esensinya tidak mengurangi dari substansi yang dibuat dan disusun oleh almarhum Gusti Muhammad Mulia yang kita ambil dari buku beliau yang berjudul Napak Tilas Kerajaan Tanjung Pura yang dicetak pada tahun 2008. Nah, kita sama sekali tidak mengurangi itu, bahkan ada beberapa masukan juga untuk memasukkan tokoh-tokoh nama baru yang mungkin malam ini harus kita diskusikan bersama-sama. Misalnya tadi Pak Mustafa berkisah tentang tadi siang sempat beliau berkisah tentang ada seorang perempuan yang heroik, dia memakai selendang, kemudian pada saat itu ditadah pakai selendangnya, nah, kayak gitu-gitu kan. Nah, tapi itu sayangnya tidak masuk dalam buku dan catatan sejarah di almarhum Gusti Mulia. Nah, tapi ini tulisan yang kira menjadi perhatian kita dan itu menjadi salah satu referensi. Dan bisa menjadi salah satu referensi dan akan kita bahas. Maka nanti Bapak, saudara-saudara semua, saya selaku penulis naskah ini memohon sekali masukan, karena ini menyangkut marwah, harkat dan martabat dari kerajaan Simpang di masa lalu. Sehingga jangan sampai nanti begitu filmnya jadi, kemudian kalau bahasa kita ini apa ya? Bagus berkelahi dulu, nih enggak? Nah, jadi bagus kita berkelahi dulu di sini bahasanya, tapi enggak berkelahi kan? Artinya kita rembukan, nah kita selesaikan semuanya. Nah, nanti kita akan coba diskusikan apa yang kurang dari naskah tersebut. Nah, makanya naskah ini tadi coba kami copy dan kami berikan kepada Bapak. Nah, mudah-mudahan bisa di dan mana yang harus ditambah di situ. Nah, kemudian saya lupa cerita yang pertama namanya Pak ya. Jadi cerita awalnya begini Pak, kenapa kami ini dapat difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Jadi awalnya saya itu melihat di halaman kemdikbud.go.id. Di halaman tersebut ada namanya program FBK, yaitu fasilitasi bidang kebudayaan dengan tema merajut harmoni dalam kebinekaan. Nah, kebetulan waktu itu masih bulan 2 kalau tidak salah saya. Jadi belum ada COVID, bulan 2 belum ada corona, akhirnya ada pembukaan fasilitasi bidang kebudayaan khusus untuk seni film. Nah, akhirnya kita ngajukan proposal. Nah, ini masuk proposal untuk harmoni dalam kebinekaan. Saya mengambilnya bahwa Belangkai ada tokoh Dayak dan Melayu bersatu melawan penjajah. Di situ harmoni antara Dayak dan Melayu pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Nah, artinya kekuatan ini, kearifan ini yang mesti harus kita jaga dan kita teladankan terus menerus kepada generasi-generasi berikutnya. Karena salah satu tujuan daripada Lembaga Simpang Mandiri yaitu mengajak generasi-generasi muda untuk cinta terhadap budaya dan sejarah, khususnya sejarah kearifan lokal.
Nah, maka untuk ke depan saya sebetulnya juga berharap kepada Yayasan Simpang, Keraton Simpang, Kerajaan Simpang ini untuk kita lebih bersinergi kembali. Nah, tadi sudah dibuka pintu, alhamdulillah, terima kasih. Kami ibaratkan anak, jadi siap untuk diperintah. Kalau seandainya salah pun kami siap untuk dimarah, ditegur pun kami siap. Jadi artinya sudah ada kesempatan, alhamdulillah kita ke depannya akan lebih baik lagi. Jadi kami sudah paham bagaimana dengan beliau-beliau ini untuk dalam melakukan sebuah kegiatan. Nah, maka dari itu kembali kepada niat utama kita adalah mengangkat marwah dan harkat serta martabat Kerajaan Simpang. Nah, salah satunya peran anak muda di sini penting. Nah, maka salah satunya kita mengajak anak-anak muda juga supaya bagaimana mencintai sejarah lokalnya, bukan hanya tahu dengan sejarah misalnya di Aceh, sejarah Majapahit. Nah, tapi sejarah Tanjung Pura, sejarah Simpang, Matan ini juga penting. Maka untuk ke depan juga kalau bisa Pak Kapit kebudayaan ini didorong di sekolah-sekolah itu ada muatan lokal yang mengangkat khasanah budaya tentang sejarah kearifan lokal maupun seni dan budaya yang kaitan dengan itu supaya anak-anak muda kita ini punya spirit, punya identitas. Wah ini punya kebanggaan kayak gitu. Ya kayak ibaratnya kalau orang di Jawa dia punya kebanggaan Majapahit. Nah kayak gitu. Kalau di Simpang dia punya kebanggaan Simpang ataupun Tanjung Pura atau Matan gitu. Nah ini yang saya lihat belum banyak dimiliki oleh anak-anak muda. Saya lihat juga di orang-orang tua sudah tidak banyak lagi, mungkin usia sudah 40-an ke atas. Maka dari itu malam ini banyak orang-orang tua, tokoh adat, tokoh budaya yang juga hadir yang nanti bisa memberikan saran kepada kami. Yang intinya niat kami ini untuk Bapak untuk mengangkat harkat marwah martabat dari negeri Simpang supaya anak-anak muda ke depan dan saya lebih mencintai budaya kita. Nah, tadi singkat cerita ketika pembukaan kami kirimlah borang. Borang itu borang itu formulir Pak, formulir online. Di situ hanya mengisi nama komunitas film, kemudian temanya yang berkaitan. Temanya tadi kan harmoni dalam kebinekaan. Terus kemudian ide cerita yang kaitan dengan tema, kemudian sinopsis. Setelah itu kemudian pengurus. Nah, kemudian setelah itu kita menunggu apakah memang bisa untuk masuk. Nah, akhirnya pada bulan Juni tepatnya Pak. Nah, ini ada surat pada tanggal 17 Juni tahun 2020 yang terhormat Lembaga Simpang Mandiri dengan hormat kami sampaikan bahwa proposal yang berjudul pembuatan film bergenre fiksi sejarah dengan judul Belangkai dinyatakan lolos fasilitasi bidang budaya untuk tahap seleksi substansi. Nah, baru seleksi substansi Pak. Jadi seleksi pertama substansi dulu. Karena sudah COVID maka ada ini. Sebagai tindak lanjut kami mohon saudara mengirimkan proposal rincian menyesuaikan dengan peraturan yang diterapkan pemerintah dalam masa kondisi pandemi COVID beserta rincian anggaran biaya. Yang dibutuhkan proposal dan draft tersebut terlampir dikirim melalui elektronik 3 hari setelah tanggal pengiriman email ini. Paling lambat 3 hari setelah tanggal pengiriman email ini. Nah ini Bapak Ibu semua. Waktu itu saya pas di Ketapang ceritanya nambahkan peneliti. Nah saya udah hari keduanya mau buka. Nah akhirnya saya teleponlah Bang Iwan. Pak Iwan saya bilang tolong ini email ditindaklanjuti buatlah draft. Banglah kata saya buat apa. Akhirnya dikirimlah draft tuh. Draft dikirim, setelah kirim ke saya. Nah, ini Pak udah saya kirim ke emailnya ke banpom.kebudayaan@gmail.com. Saya tengok besar gak 180 juta. Jadi udahlah kata Pak Iwan, mudah-mudahan bisa lolos gitu Bang. Terus saya pun komunikasi dengan Bang Ica, enggak Bang, standar nasional kecil banget. Nah, jadi singkat cerita, tunggu kemudian verifikasi ini formatnya kita ajukan, termasuk juga minta surat penyurat persyaratan dari kebudayaan dan alhamdulillah dibantu oleh
Bidang Kebudayaan, Pak Rahadi beserta teman-teman. Nah, singkat cerita Pak, setelah itu kemudian verifikasi ke lapangan, turun ke lapangan, setelah itu berangkat kami dapat surat ini, disuruh 12 Agustus, berarti 2 minggu yang lalu Pak ya. Menindaklanjuti ada verifikasi lapangan laksanakan pada tanggal 6 sampai 24 Juli dalam rangka bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan akan menyelenggarakan lokal kabupaten bidang kebudayaan 2020 Sabtu 15 Agustus. Nah, ini berarti kita sudah akan lolos. Belum lolos Pak. Nah, jadi waktu pas di Jakarta itu kita belum lolos. Baru di verifikasi berikutnya, di komparasi misalnya dokumennya. Nah, kalau dokumen kita lengkap karena komunitas kita ada surat menyurat semua. Kemudian pembahasan rinci anggaran biaya. Nah, di sini nih Pak yang nanti ditanya misalnya contoh di Sintang Pak. Sintang itu ada 2 komunitas, satu komunitas yang tidak lolos. Karena raknya tidak masuk akal. Jadi dia ngajukan itu dia ngajukan buat film juga perahu Pak. Jadi ada masukkan item perahu. Jadi perahu yang dibuatnya benar-benar perahu, harga 200 juta. Sehingga itu tidak masuk akal. Nah, boleh kita membuat perahu, tapi perahunya itu dia kan dari anggaran sekian, dia tidak boleh melebihi 10% untuk investasi berikutnya, misalnya beli kamera, itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya tidak sampai 10% dari anggaran dia, misalnya 140 juta, sekitar 20 juta kan, berarti masih boleh. Tapi karena udah lebih dari itu, 200 juta untuk buat kapal aja, jadi tidak masuk akal, makanya tidak lolos. Nah, singkat cerita sampai di Jakarta itu ada sampai di sana kita baru tahu ternyata ada 1.200 sekian proposal Pak ya. 1.120 proposal yang masuk dan 84 yang masuk tahap di sana. Nah, kemudian setelah itu pembahasan rinci kalau udah kita oke, kemudian penandatanganan kontrak. Nah, seperti itu yang dapat di sana. Sebetulnya di sana itu Pak, saya sempat menyesal karena ada peserta dari Jambi Pak. Dari Jambi itu kan nanya, Bapak berapa waktu pas awal-awal, Bapak berapa ngajukan untuk LPK? Saya bilang 190 Pak. Kecil kan kata dia kan. Memang Bapak berapa? Saya bilang kami 500 lebih. Besar. Jadi ternyata memang di dalam borang pertama dalam pengumuman itu maksimal mengajukan nilai itu 700 juta. Tapi kalau karena kita ini bawah pokok kelapa, jadi kalau kemarin Bang Ica bilang, udahlah dikasih 100 pun kita mau deh. Ya karena niat kita itu kan bahasa orang ini sebuah bos. Jadi apa yang ada ditulah. Ternyata setelah saya lihat punya teman di Jambi, mereka ini produksinya Pak, skalanya ini produksi industri, filmnya itu film industri. Jadi kami coba diskusi, kami lihat, misalnya perangkat yang dipakai, kamera mereka itu kamera yang satu kamera itu 3 kameramen, ada yang tukang mulai lah, ada yang apa itu, saya pun tidak paham lah. Pokoknya satu kamera itu 3 orang yang megang. Jadi saya ditengokkan gambarnya itu antar kampung kan tentu saya. Jadi dia pun heran, Pak saya coba lihat rak punya Bapak kok kecil gitu kan, gimana bisa cukup kan? Kami buka raknya kan, wah ini dibayar nggak nih Pak kalau kayak gini nih, yang pemain-pemain nanti? Ya dibayar Pak, Bapak lihat di bawah tuh, oh segini bayarannya. Nanti kita buka raknya Pak, ini raknya Pak. Jadi, nah ini rak yang kami usulkan ke pusat itu. Nah, jadi untuk sekretariat totalnya 1.400.000. Kemudian pembiayaan proses produksi. Nah, ini totalnya praproduksi 13, kemudian pembiayaan proses produksi, editing film, ilustrasi musik. Nah, ini contoh ini Pak. Mereka heran lihat kok kamera ini cuma segini gitu kan, cuma 4 juta lebih. Hitungannya berarti kalau sewa itu 1 hari tidak nyampe 200. Mereka ngitung kayak gitulah kalau 6 hari kan. Kalau 7 hari kan. Jadi kameranya dia nanya, kamera apa ini Pak? Saya bilang ini pakai kamera DSLR. Oh yang nanya ini pas verifikasi, betul verifikasi. Jadi mereka meyakinkan benar enggak kita mau buat film kayak gitu kan.
Jadi Ibu siapa namanya Risma hari ini atau siapa namanya yang verifikasi kami itu nanya, Pak, ini masa kameranya cuma segini, Pak? Ini kalau dihitung rata-rata 200.000 loh, Pak. Kamera untuk film nggak segini, Pak. Kalau untuk film, Pak. Oh ini Bu, kami buat filmnya nih Bu pakai kamera DSLR, kamera yang kecil. Jadi kami itu menyiasati yang ada Bu. Jadi kami tidak pakai kamera yang profesional, yang mahal-mahal Bu. Kenapa nggak pakai itu? Tempat kami nggak ada, saya bilang. Terus hasilnya gimana Pak? Bagus nggak? Nah, ini mohon maaf Bu, kalau mau lihat hasil, ini saya bukakan di YouTube nih Bu, saya bilang. Jadi kemudian saya bukakan di YouTube Gayung TV. Tahun lalu kita dapat film terbaik di Borneo, judulnya Nirmala. Nah itu, ini Bu alatnya pakai kamera DSLR. Bahkan satu kamera pakai kamera HP saya yang jelek ini Bu, saya bilang. Saya masukkan dalam air, kamera bawah air, ini tidak pakai underwater. Nah teman yang dari Jambi itu juga heran melihat total seperti ini. Nah ini peruntukan semuanya, totalnya 180 juta. Ini pun saya pikir udah besar Pak, anggaran segini nih. Tapi ternyata kecil. Bagi orang pusatnya kecil, kita ketawa kan. Nah itu yang di Jambi itu 500 lebih, kemudian di mana gitu Pak, lupa dan saya. Pokoknya Jambi lah yang banyak. Yang Sumatera 600 lebih. Terus yang di Sintang yang satu lolos itu 126 juta. Dia kan ada 2 komunitas, yang satunya tidak lolos. Nah barangkali itu Bapak, saudara-saudara yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam diskusi bisa banyak masukan. Tentunya kami sebagai anak mohon bimbingan, mohon arahan. Selama ini mungkin keterbatasan waktu, saya hanya bisa berkomunikasi dengan beberapa tokoh yang kami anggap mewakili dari tokoh-tokoh yang lain. Dan di kesempatan ini saya berharap juga bisa dapat masukan dari yang lain. Dan mudah-mudahan apa niat kita semuanya ini bisa bermanfaat, terutama buat mengangkat marwah, harkat, dan martabat dari Kerajaan Simpang. Nah, sehingga bisa sejajar dengan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara. Oh iya, satu lagi, mohon maaf Pak, dan dalam alur naskah ini, secara keseluruhan, alur naskah ini kita buat 2 versi, yaitu versi yang kekinian di masa yang akan datang, di masa sekarang, yaitu dengan 3 orang tokoh, 2 mahasiswa, cewek dan cowok, dan 1 seorang penutur. Jadi seorang penutur nanti ini akan membawa 2 orang mahasiswa dalam riset sejarahnya langsung ke tempat lokasi. Jadi suntuknya di sepanjang Sungai Simpang, kemudian ke Kampung Belangkait, ini ke Dungun Kapal, kemudian ke Makam Gusti Panji, ke Kampung Belangkait, kemudian ke Makam Bunga, dan beberapa tempat penting yang ada di dalam kejadian pada saat itu. Nah, tujuan daripada naskah ini dibuat adalah yang pertama tadi untuk memangkas cerita Pak, supaya tidak kepanjangan, makanya dibuat cerita. Jadi cukup tokoh si penutur ini bercerita. Kalau dia dibiarkan full, itu di naskah pertama itu sebanyak 76 scene. Nah, yang di naskah ini 54 scene, Pak. Nah, jadi kita pangkas ada sekitar 20 scene, tapi tetap tidak mengurangi esensi daripada sejarah Kerajaan Simpang di Perang Belangkaitnya. Nah, sebenarnya Pak, kalau tidak karena waktu, kalau tidak karena dibatasi waktu ini, benda ini kita lagu. Jangankan dikasih duit sekian banyak, bener ada duitnya pun kita kerjakan. Makanya ketika pas ketemu orang Jambi itu, heran orang Jambi, Pak ini filmnya kayak apa nanti jadinya? Saya bilang, nanti saya ini orang gila wah yang ditanya. Pak saya bilang ini film Nirmala, kami habis duit 2,5 juta Pak, saya bilang. Itu 2,5 juta gimana caranya Pak? Dikasih honor nggak? Kasih makan aja saya bilang. Nanti kalau menang baru dikasih duit. Setelah ini saya mohonlah kepada para ketua dan mohon izin untuk kami bisa membuat film Belangkait ini dari versi fiksi sejarah dengan tidak merubah esensi atau substansi dari kisah tersebut. Mungkin demikian saya akhiri.
Belum Pak, masih ada di belakang. Ini sangsut ya, akibat akibat gagal fokus. Nah, di belakang dari film ini, endingnya adalah si mahasiswa ini ternyata dari awal sampai akhir itu ternyata dia itu presentasi. Nah, nanti Bapak boleh lihat di sen 54. Sen 54 langsung lokasi ruangan kampus UGM. Nah, mohon maaf kenapa kampus UGM? Karena kampus UGM salah satu kampus yang greget dengan sejarah. Ini juga salah satu masukan dari teman. Kita ngambil settingnya kampusnya UGM. Tapi syutingnya tidak di kampus UGM. Nanti bisa saja syutingnya di ruangan sekolah. Tapi propertinya kita minta fotokan. Di UGM itu kayak apa sih propertinya? Nanti kita copy paste properti yang di sana. Kita taruh di sini kayak gitu. Jadi seakan-akan di UGM. Jadi presentasinya kurang lebih begini Pak. Mohon maaf saya bacakan sedikit yang di akhir. Saya coba bacakan dari sen 53. Jadi setelah Dato, di sini saya kasih nama Dato Laban yang penutur dan Tari serta Aji ini mahasiswanya. Nah setelah mereka ini keliling di Kerajaan Simpang, memoir masa lalu dengan tutur sejarahnya. Sen 53 lokasi dermaga makam Gusti Panji, pemain Tok Laban, Tari dan Aji. Aji dan Tok Laban dan Tari menuju pulang, namun tiba-tiba saat berjalan Aji berbalik arah lalu bersipuh dan menundukkan kepala seraya mengheningkan cipta. Aji memeluknya erat-erat, serasa haru bercampur aduk menjadi satu karena rasa bahagianya ia sampai di tempat-tempat bersejarah di Kerajaan Simpang pada masa lalu. Kemudian Tok Laban berucap, keris moyang kau masih disimpan kan? Iya Tok, ucap Aji. Tok Laban kemudian berkata, rawat dan simpanlah keris itu, karena itulah kenang-kenangan dari moyangmu yang pernah berjuang dalam perang Belangkait ini. Siap Tok, saya akan rawat dan simpan dengan baik hingga kapanpun, ucap Aji. Lalu mereka menuju dermaga dan pulang mengayuh sampan. Kartu, Black, selesai. Sen 54. Lokasi di ruangan kampus UGM. Pemain Aji, Tari, dan dosen serta mahasiswa. Terlihat suasana hening dalam ruangan kampus. Semua mata tertuju pada Aji dan Tari yang ada di depan. Tampak di antara mereka yang sudah mulai berkaca-kaca. Jadi ternyata dari awal itu tuh cerita, dia bercerita tuh ternyata ada di kampus kayak gitu. Jadi cerita filmnya ternyata kayak gitu di kampus. Aji berkata, begitulah kisah perjalanan kami dalam menyusun tugas kuliah jurusan sejarah ini. Ungkap Aji sambil menarik napas panjang sambil memperhatikan mahasiswa satu persatu. Kemudian beralih ke Tari dan dosen. Ekspresi Tari dan dosen membalasnya dengan tatapan yang dalam. Dosen. Sang dosen sambil memegang tugas kuliah dari Aji dan Tari, matanya tertuju pada sebuah nama, yakni Gusti Hamzah yang terpahatkan pada gambar di tubuh Untan, Pontianak, di bundaran Untan. Ia kemudian menoleh pada Aji. Ya, sesuatu yang memberikan bisikan padanya, lalu kemudian melanjutkan pembicaraan. Ya, Gusti Hamzah bersama teman-temannya yang namanya terpahat dalam prasasti di Tugu Bundaran Pontianak merupakan cucu dari Gusti Panji yang pada saat itu terus melanjutkan perjuangan beliau dengan mendirikan organisasi pergerakan Syarikat Islam. Dan sempat beberapa kali beliau dipenjara dan dibuang oleh Belanda. Maka atas perjuangan beliau saat kemerdekaan, Gusti Panji bersama rekan-rekannya ditetapkan sebagai pahlawan nasional perintis kemerdekaan pada 30 Maret 1970. Sambil menarik napas panjang, sedangkan suasana masih hening di dalam ruangan. Terlihat para mahasiswa masih memperhatikan dengan raut wajah yang haru. Tari yang dari tadi berdiri di samping Aji kemudian maju dan berkata, besar harapan kami dari kisah sejarah yang kami himpun dapat mendorong agar para pahlawan dalam perang Belangkait juga dapat ditetapkan menjadi pahlawan perintis kemerdekaan. Tari dan Aji kemudian membuka badannya. Demikianlah presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai filmnya. Nah ini mungkin nanti perlu dikoreksi-koreksi Pak. Misalnya tahun, tanggal, kayak gitu-gitu kan. Saya referensi itu kan salah satunya dari Bapak Raden Jamrudin yang memberikan referensi tersebut.
kisah-kisahnya dan juga dari buku. Nah, ini yang kita himpun menjadi sebuah naskah. Nah, mungkin demikian penyampaian dari kami. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Pak Miftahul Huda. Untuk acara selanjutnya yakni diskusi, saran, dan pendapat mengenai sejarah Belangkait berkenaan kostum dan bahasa pada saat itu. Kepada Bapak sejarawan, budayawan dipersilakan untuk memberikan beberapa masukan, kritik, maupun saran. Untuk acara diskusi akan terbagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama terdiri dari 3 pertanyaan dan untuk sesi kedua terdiri dari 3 pertanyaan. Untuk lebih jelasnya di sesi diskusi ini akan saya serahkan kepada Bapak Amru Hanwari. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebelum kita mulai diskusi ya, kita break lah dulu sebentar. Saya siapkan dulu. Saya harus ada pulpen dan kertas ini. Sambil itu ada minuman, ada aqua dibagikan. Enggak, ringan lah. Lembut. Kopi mungkin mana Pak? Kopinya. Kau pakai tulisannya? Awak pakai tulisannya? Ada tangan dong. Bisa dia. Ini bisa. Intinya kita kepada minta itulah. Halo. Sorry ya kawan-kawan, ini saya lagi saya potong dulu, saya pindahkan ke HP karena pakai. Saya ending dulu, nanti kita masuk semula ya. Oh iya Pak. Kita masuk semula ya, pakai lewat HP. Nomor ID-nya tetap yang seperti biasa ya. ID. Oke, Bang. Oke. ID-nya tetap biasa. Nanti kita pindah channel ya. Boleh.